Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi wireless commerce yang merupakan tugas UTS mata kuliah e-bisnis. Nama saya sendiri Ana Kristina, NIM C1A019011 dari kelas R004, Prodi Ekonomi Pembangunan. Berikut materi tentang wireless commerce. Wireless adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media penghantarnya. Nah, sebagai gantinya, jaringan nirkabel yang digunakan adalah media transmisi untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik. Apabila jaringan komputer membutuhkan kabel jaringan seperti kabel optik, fiber, dan UTP, nah jaringan nirkabel wireless ini hanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Nah, salah satu keunggulan menggunakan jaringan wireless adalah kemudahan pemasangan. Pasalnya, pins memasang jaringan wireless tidak memerlukan banyak kabel untuk membangun koneksi. Kamu hanya perlu mengaktifkan fitur wireless pada perangkat seperti komputer. Nah, hampir seluruh perangkat komputer atau laptop hingga telepon genggam ini telah tersedia fitur dan layanan wireless. Nah, perkembangan teknologi yang pesat sejalan dengan kecanggihannya. Nah, definisi wireless e-commerce adalah wireless e-commerce juga disebut sebagai mobile commerce atau m-commerce. Nah, ini adalah media promosi, pembelian, dan penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel atau seluler. Nah, jaringan wireless local area network yang termasuk ke dalamnya adalah PC, laptop, PDA, telepon seluler, dan lain sebagainya. Kelebihan yang ditawarkan oleh wireless yang pertama adalah mobilitas, bisa digunakan kapan saja, kemampuan akses data pada jaringan wireless itu real time selama masih di area hotspot, kemudian kecepatan instalasi, proses pemasangannya cepat, tidak perlu menggunakan kabel, kemudian fleksibilitas tempat, bisa menjangkau tempat yang tidak mungkin dijangkau kabel, jangkauannya luas, biaya pemeliharaannya juga murah. Biayanya hanya mencakup stasiun, bukan seperti jaringan kabel yang mencakup keseluruhan kabel. Nah, infrastrukturnya berdimensi kecil, mudah dikembangkan, mudah dan murah untuk direlokasi, dan mendukung portabilitas. Berikut adalah kelemahan teknologi wireless. Jadi wireless ini juga mempunyai kelemahan. Yang pertama itu adalah transmit datanya kecil. Sedangkan jika kita menggunakan kabel akan lebih cepat. Alatnya juga cukup mahal, mudah terjadi gangguan antara pengguna yang lain, adanya interferensi gelombang. Kemudian kapasitas jaringan juga terbatas, keamanan data kurang terjamin, atau ada juga namanya intermittent, sinyal putus-putus, mengalami gejala yang disebut multipade, yaitu propagasi radio pengirim ke penerima melalui banyak jalur yang loss. Kemudian mempunyai latensi yang cukup besar dibandingkan dengan media transmisi kabel. Bagian jaringan wireless berdasarkan jangkauannya. Yang pertama adalah wireless personal area network. Yang kedua, wireless local area network. Yang ketiga ada wireless metropolitan area network. Dan yang terakhir adalah wireless wide area network. Baiklah, dari jurnal perkembangan jaringan komunikasi wireless menuju teknologi 4G. Nah, semakin berkembangnya teknologi komunikasi saat ini tidak dapat dipungkiri akibat berkembangnya kebutuhan komunikasi manusia, sehingga semakin dibutuhkannya suatu pembaruan untuk mensupport hal tersebut. Hal ini ditawarkan oleh teknologi 4G dibandingkan dengan teknologi 3G, di mana 4G ini menawarkan kecepatan 3 kali lebih cepat dari teknologi 3G. Perkembangan jaringan komunikasi nirkabel seluler, yaitu yang pertama adalah generasi pertama atau 1G, sistem seluler generasi pertama yang masih memakai teknologi analog. Sistem analog yang utamanya biasanya didasarkan pada teknologi circuit switch dan dirancang hanya untuk suara, bukan data.
Nah, faktor biaya pada layanan ini juga sangat tinggi. Kemudian juga ada generasi kedua itu 2G. Generasi kedua dari sistem seluler ini dikembangkan untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat pada generasi pertama. Nah, pada sistem 2G ini sistem telah menggunakan modulasi digital, teknik akses jamak, dan pengontrolan daya power control yang dapat meningkatkan kinerja sistem. Nah, generasi kedua plus 2,5G dan 2,75G. Nah, untuk menuju teknologi 3G membutuhkan usaha pengembangan teknologi transmisi yang besar dan memerlukan banyak modal untuk infrastrukturnya. Nah, untuk menjembatani kendala tersebut, maka lompatan teknologi dipersempit dengan kemunculan teknologi 2,5G dan 2,75G tahun 1990-an. Nah, masuk ke generasi ketiga 3G, bila pada 2G masih dibedakan adanya sistem cordless dan seluler. Nah, pelayanan yang dapat ditangani masih berorientasi kepada suara dan sedikit untuk data. Maka pada generasi ketiga atau 3G ini akan mencangkup beberapa pelayanan selain voice dan data. Pada 3G akan menggunakan bentuk antena yang merupakan gabungan dari makroseluler, mikroseluler, dan pikoseluler. Nah, pada 3G komunikasi jaringan telepon seluler memberikan kecepatan data maksimum 384 KB per second pada download yang biasanya sekitar 200 KB per second dan 64 KB per second pada upload. Nah, ini generasi keempat atau 4G. 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris atau Fourth Generation Technology. Nah, 4G ini merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Kecepatan transfer data maksimum 3G adalah 384 KB per second sampai 2 MB per second. Sedangkan untuk 4G adalah 20 MB per second sampai 100 MB per second. Wireless Commerce ini merupakan jurnal ketiga Wireless Commerce, Marketing Issue and Possibility. Nah, konsep ini memungkinkan perusahaan dan aplikasi perdagangan seperti pelanggan, mitra, dan karyawan dapat melakukan perdagangan kapan saja dan di mana saja. Nah, perdagangan nirkabel sekarang sedang dipandang sebagai teknologi besar berikut yang memungkinkan terobosan menjulang di atas cakrawala. Karakteristik nirkabel. Yang pertama itu, karakteristik utama dari perangkat nirkabel dapat diringkas dalam dua kata. Yang pertama, interaktivitas di mana-mana. Nah, yang kedua itu perangkat itu merupakan perangkat pribadi yang selalu berguna dan tersedia setiap saat pada seseorang. Selain itu, perangkat ini juga membawa identitas penggunanya. Yang ketiga, perangkat nirkabel jelas bersifat pribadi ya, dan penggunaannya dapat dilacak. Yang keempat itu teknologi nirkabel ini sadar lokasi, yaitu mudah dilacak di mana pengguna secara fisik berada selama perangkat nirkabel ini aktif. Pemasaran di lingkungan nirkabel, yang pertama itu adalah pencarian versus kenyamanan. Kemudian ada yang namanya umpan balik di titik pengguna atau pembeli. Kemudian ada informasi di point of sales, ada interaktivitas berkelanjutan dan implikasi riset pemasaran serta layanan pelanggan dan personalisasi implikasi. Nah, sistem pembayaran dalam wireless commerce yang pertama itu ada menggunakan mobile banking, ada sistem pembayaran elektronik nirkabel, juga bisa menggunakan micropayment. Ada juga namanya dompet nirkabel atau m-wallet, dan yang terakhir itu menggunakan payment.